Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh, Masya Allah, udah gabung nih Mbak Ika. Duh, terima kasih. Suaranya jelas nggak, Mak? Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Ya, Alhamdulillah. Ini eh, apa ya? Mentoring pertama di kelas komunitas online jago jualan. Komunitas apa? Coba ini ada Kejo ya. Komunitas Mama Jago Jualan Online ya. Ya, insya Allah ini mentoring ini insya Allah akan kita intens ya, setiap minggu kita akan adakan. Jadi mungkin bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ya. Nanti tergantung kebutuhannya Mama kayak gimana. Untuk yang nggak bisa gabung tenang, ini sudah direcord. Jadi Mama nggak perlu khawatir, nanti bisa ditayangkan ulang, bisa ditonton ulang. Jadi kalau emak lagi yang udah gabung juga misalkan lagi nidurin anak-anak ya, atau lagi nemenin suami, nggak apa-apa, nanti bisa ditonton ulang. Oke, kita mulai aja untuk materinya. Ya, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Kalau kameranya sih mudah-mudahan jelas ya. Bismillah. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ya, sip. Nah, ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Tapi ini kita persingkat ya, karena mungkin biar nggak overload juga. Nah, nanti insya Allah nanti akan saya bahas juga ini step by step-nya di grup nanti. Karena ini lebih ke teknis sih, kayak buat replay ya, replay otomatis di WhatsApp. Nah, ini lebih ke teknis. Jadi insya Allah saya akan jelaskan lebih detail lagi di grup. Jadi untuk Mama jangan live group ya, itu kesempatan banget dapat ilmu gratis luar biasa. Bersama Coach Iman juga, itu ilmunya luar biasa deh. Jadi pantengin terus di grup ya. Kalau bisa di pin ya tuh grupnya. Oke, kita skip dulu. Oke nih, sales funnel. Di sini sudah ada yang tahu tentang sales funnel itu apa? Funnel itu artinya corong ya. Kalau biasanya tuh yang apa tuh namanya? Kalau minyak tuh pasti ada dikasih corongnya tuh kalau mau masukin ke dirigen. Nah, itu artinya funnel. Sebutnya funneling. Apa itu sales funnel? Sales funnel atau dikenal dengan sales pipeline, yaitu tahap perjalanan sebuah bisnis untuk mendapatkan penjualan. Prosesnya dimulai dari awal ngundang traffic, terus dapetin kontak, ya, ngubah kontak jadi prospek, dan hasilnya closing ya, hasilnya closing. Kenapa? Nah, kenapa? Ini manfaatnya nih. Kenapa harus pakai sales funnel nih? Itu biar apa namanya, penjualan kita tuh terencana ya. Jadi merencanakan hasil penjualan serta mempersiapkan agar rencananya bisa berhasil. Jadi kalau misalkan Mak mau penjualannya bisa closingnya lebih tinggi ya, ini harus pakai sales funnel. UMKM dari yang kecil sampai sekelas BUMN pun ini pasti pakai sales funnel. Jadi kalau misalkan Mak di usaha Mak ya, misalkan apa namanya, jualan baju atau jualan herbal ya, coba gunakan sales funnel. Ini wajib hukumnya untuk para apa namanya, para pembisnis ya.
Kalau misalkan para pembisnis nggak pakai sales funnel itu berantakan banget. Jadi wajib hukumnya para pembisnis harus melakukan sales funnel. Mungkin di sini juga ada ama-ama yang secara tidak langsung ya, secara tidak langsung dia menggunakan sales funnel. Ya secara nggak sadar ya, secara nggak sadar, oh ternyata saya sudah melakukan sales funnel. Apa sih itu sales funnel gitu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini corong yang dimaksud dia ini. Ini biar kelihatan ya sebentar. Oh, sorry. Nah, ini yang dimaksud sales funnel tuh yang ini. Sorry. Yang dimaksud sales funnel itu yang ini. Jadi berbentuk corong. Ya, berbentuk corong, semakin di atasnya melebar, semakin ke bawah semakin kecil. Nah, ini sales funnel-nya itu bentuknya beda-beda ya. Maksudnya bukan bentuknya, maksudnya prosesnya ya. Apakah tujuannya ingin mencari reseller atau mencari end user ya, atau mencari database email misalkan. Nah, ini pasti melakukan namanya sales funneling. Nah, ini adalah proses sales funneling dasar banget ya. Ini tujuan akhirnya kita contohkan yaitu dapetin reseller. Yang pertama, targetnya yaitu produknya, produk emak itu bisa dikenal. Caranya adalah perbesar leads dan prospek. Jadi leads yang di sini adalah corong yang di sini, yang di bagian paling atas adalah tugasnya emak tuh hanya memberitahukan bahwa emak itu jualan baju, emak itu jualan herbal, emak itu jualan makanan atau cemilan gitu. Hanya itu aja. Misalkan contohnya jualan hijab ya. Ini loh saya teh jualan hijab. Saya itu jualan hijab. Targetkan ke banyak orang. Itu apa namanya? Caranya cuma itu aja. Jadi prosesnya itu hanya memberitahukan ke banyak orang bahwa saya itu jualan hijab. Hanya sampai situ aja. Jadi orang tuh Emak Ika itu jualan hijab. Oh, oke. Udah. Tapi leads-nya diperbesar. Leads-nya diperbesar. Jadi semakin banyak yang orang yang tahu itu semakin bagus. Jadi banyakin orang yang tahu bahwa Mak Ika itu adalah seorang penjual hijab. Nggak beli pun nggak apa-apa, karena itu bukan tujuan akhir ya. Yang penting orang itu banyak yang tahu. Misalkan dari setiap kota misalkan ya. Saya misalkan tinggal di kota Cimahi. Kalau bisa 50%-nya warga kota Cimahi tahu kalau saya itu jualan hijab. Hanya sampai situ aja. Hanya sampai situ. Ini adalah tugas funneling pertama. Ini corong yang pertama nih yang paling besar. Setelah tugas itu selesai, kemudian masuk ke funneling yang kedua. Corongnya lebih kecil ya. Targetnya adalah produk Anda terjual. Kemudian caranya lakukan promosi, kemudian closingkan. Jadi yang tahu ya, misalkan dari 1.000 orang yang tahu, 1.000 orang yang tahu, ini saya coba ketik ya di sini. Ya. Dari 1.000 orang yang tahu ya. Sorry. Kita pakai ini. Dari 1.000 orang yang tahu, yang beli itu ada 100 orang. Ya. Yang beli itu. Tugasnya di sini adalah emak menampilkan produk-produk emak dari segi bahannya ya, misalkan kalau misalkan jual hijab dari segi bahannya, dari segi rasa ya kalau jualan makanan, atau kalau misalkan jualan baju ada untuk apa namanya, untuk suami nih misalkan suami, anak sama istri, berarti itu apa namanya, sarimbit ya. Nah, itu
berarti bagi apa tuh namanya? Apa disebutnya ya? Banyak macamnya lah, ya. Banyak macamnya, warna-warnanya. Kalau hijab tuh ya, warnanya bagus ya. Biasanya warna-warna apa tuh? Yang cantik-cantik gitu kan. Nah, itu gimana caranya kita bisa menggait orang biar bisa beli aja pokoknya. Dari 1.000 orang ini. Nah, itu. Tujuannya adalah, nah ini baru tujuannya adalah orang bisa beli dengan cara apa? Kalimat-kalimat diskon ya. Kemudian kita kasih fitur-fitur ya. Kemudian misalkan gratis ongkir. Ya. Nah itu promosinya seperti itu. Udah sedikit kebayang kan ya. Nah dari yang beli ada 10 orang yang daftar reseller. Nah, ini tujuan akhir nih. Kalau misalkan tujuan akhirnya adalah pengen dapat reseller. Nah, targetnya orang lain yang menjualkan. Nah, caranya bisa membangun tim reseller. Mungkin nanti ini akan dibahas ya sama Coach Iman untuk bisa ngebangun tim reseller itu kayak gimana sih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih target kita pengen punya 10 reseller, berarti hitungannya adalah kita harus masukin leads ya, masukin orang yang tahu produk kita itu 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau misalkan udah melakukan awareness ya, disebutnya proses awareness ya, memberitahukan ke banyak orang, ke 1.000 orang, dan ternyata yang daftar jadi reseller itu 10, maka emak sudah punya hitung-hitungan nih. Kalau misalkan saya pengen apa namanya? Pengen punya 20 reseller, berarti apa yang emak lakukan? Yaitu nambahin di sininya. Jadi 2.000 ya. Jadi 2.000 di leads corong pertama ini. Seperti hitung-hitungannya seperti itu. Dan seterusnya kalau misalkan pengen reseller jadi 30, ya tinggal ditambahin lagi aja, dikalikan aja. Berarti yang orang yang wajib tahu produk kita itu sebesar 3.000 orang. Pokoknya mau itu dia nggak beli atau beli, kasih tahu aja. Kasih tahu aja 3.000 orang. Biarkan nanti coba proses funneling itu berjalan. Proses funneling itu berjalan, biarkan tahu-tahu resellernya oh segini ternyata. Jadi kita udah bisa hitung-hitungan. Seperti itu untuk apa namanya? Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini materinya tadi sama saya belum di-admit ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti bisa ditonton ulang aja. Ya. Bisa ditonton ulang aja nanti videonya ini sama saya udah di-record. Jadi silakan bisa ditonton ulang. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ya karena materinya sudah jalan. Jadi nanti tinggal ditonton ulang aja. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa paham. Kalau misalkan belum paham nanti bisa langsung tanya aja di grup ya. Ini materinya sudah di-record, jadi nanti tenang aja bisa ditonton ulang. Oke, kita lanjut. Bentar, saya hilangkan dulu coretannya. Clear. Oke, kita lanjut ya, sebentar.
Itu adalah proses sales funnel. Nah, nanti ini untuk yang baru gabung, nanti tinggal ditonton aja videonya ya. Oke, kita skip dulu untuk cara follow up di WhatsApp atau mau dibahas? Ya, nanti dulu ya. Kita bahas dulu ini yang lebih penting nih. Membuat judul promo. Membuat judul promo yang menjual. Gimana caranya? Tunggu sebentar. Oke. Sip. Oke, gimana caranya biar bisa membuat sebuah judul promo yang bisa menjual. Jadi kita kalau buat judul di postingan ya, itu jangan ngasal kalau bisa. Nah, ini kita akan bahas gimana caranya. Penting banget nih. Ya, tahukah, Mak, tahap paling awal untuk membuat orang tertarik dengan promo jualan itu yaitu judul. Judul promo ya. Karena biasanya orang itu akan berhenti melihat postingan kita itu hanya 3 detik pertama. Kalau di 3 detik pertama tidak menarik, ya, maka dia akan skip. Makanya judulnya harus menarik dulu. Nah, gimana caranya biar kita bisa buat judul yang menarik? Kita bahas, oke? Nah, ini penting nih. Nah, judul promosi yang Anda harus buat itu mencari perhatian konsumen. Kalau dari judul promosinya aja udah nggak menarik, gimana bisa meyakinkan calon pembeli? Jangankan meyakinkan mereka, buat ngelirik promosi kita aja udah susah gitu. Jadi sebisa mungkin judulnya itu harus mengandung stopping power disebutnya. Biasanya kalau misalkan kita scrolling di Facebook gitu ya, kan scrolling gitu ya, scrolling, nemu postingan yang menarik nih, dia lihat judulnya dulu nih, 3 detik pertama menarik enggak? Kalau misalkan menarik, dia akan lanjut. Kalau misalkan gambar ya, atau video ya, video 3 detik pertama itu menarik nggak kira-kira nih? Kalau misalkan menarik, dia akan nonton sampai selesai. Jadi usahakan 3 detik pertama adalah kita harus memberikan judul atau ya judul yang stopping power gitu. Orang tuh tunggu dulu, berhenti dulu nih, saya pengen baca dulu postingannya nih, saya pengen nonton dulu nih videonya, seperti itu. Nah, ini ada hukum 3 motivasi. 3 motivasi dasar sifat manusia ya. Ini semua orang pasti punya sifat ini. Nah, kita akan gunakan 3 dasar sifat manusia ini biar orang itu bisa, ya intinya bisa produk kita bisa terjual lah, seperti itu. Yang motivasi pertama yaitu rasa takut, fear, ya, fear, rasa takut. Yang kedua yaitu keuntungan, gain. Kemudian yang ketiga yaitu masuk akal, logik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, motivasi fear. Ya, sebentar. Yang pertama yaitu motivasi fear. Motivasi ini berhubungan dengan salah satu sifat dasar manusia, yaitu takut, ya, khawatir gitu. Banyak pemasar menggunakan motivasi ini untuk membuat judul promosi. Kenapa sih rasa takut itu bisa bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu? Biasanya kalau misalkan contohnya ya, ngelihat setan gitu kan ya, pengennya tuh lari gitu kan, cepet gitu kan. Nah, itu salah satu sifat dasar manusia, takut, rasa takut. Rasa takut. Kalau misalkan ada kecoa gitu atau ada tikus, itu kan biasanya waduh harus cepet-cepet lari gitu kan biasanya.
Nah, itu contohnya seperti itu. Gimana cara makainya nih ya? Nah, rasa takut membuat orang bertindak cepat, betul kan? Bertindak cepat, rasa takut membuat orang nyari solusi biar terhindar dari keadaan yang tidak baik. Nah, ini contohnya yaitu seperti ini ya. Contoh kalimatnya ingin terhindar dari bahaya. Nah, ini biasanya digunakan kalimat-kalimat untuk produk herbal. Nah, ingin terhindar dari bahaya, ingin terhindar dari risiko penyakit, ingin terhindar dari kerugian. Ini contoh kalau misalkan apa namanya jualan ini, misalkan jualan apa? Kalau kerugian tuh keuangan, finance ya. Biasanya ini ya yang kalimat yang dipakai. Takut harga segera naik, nah, ini atau takut kehabisan. Nah, itu jualannya jualan mama bisa dipakai nih dengan kata-kata ini. Nah, ini adalah kata yang bisa digunakan nih. Ini adalah contoh kata yang bisa digunakan. Misalkan jangan sampai Anda. Nah, kata-kata pertama itu judul utama yang kita sematkan di postingan kita. Coba pakai ini. Jangan sampai Anda kecewa misalkan dengan produk-produk apa namanya sarimbit yang ukurannya kurang pas. Itu kejadian apa ya? Kejadian klasiknya kalau misalkan order sarimbit itu kadang yang istrinya kekecilan gitu ya, yang suaminya kebesaran atau sebaliknya, atau anak-anaknya yang kebesaran, nggak cocok. Nah, ini bisa digunakan nih. Atau misalkan contohnya lagi, jangan sampai Anda apa? Misalkan ya jangan sampai Anda obesitas misalkan ya. Ini contoh untuk herbal untuk menurunkan berat badan. Nah, ini ada sebuah ketakutan kan. Aduh, ketakutan kalau misalkan obesitas itu bisa nimbulin kolesterol atau misalkan bisa nimbulin penyakit-penyakit lain ya. Nah, itu jadi sebuah ketakutan biar orang itu berpindah. Saya nggak mau obesitas. Nah, nanti dia akan baca nih, dia akan baca postingannya. Kira-kira solusi untuk biar saya nggak obesitas apa? Nah, nanti kita postingan selanjutnya itu nanti akan disematkan produk-produk kita seperti itu. Kemudian rugi ya. Rugi nih kalau misalkan nggak beli sekarang karena besok harganya naik seperti itu. Atau enggak kehabisan, atau contohnya ada kelangkaan ya seperti besok harga naik, dapatkan sebelum, persediaan terbatas, ya siapa cepat dia dapat. Nah, ini bisa kalimat ini bisa digunakan sebagai judul utama di postingan emak-emak karena biar mendapatkan stopping power. Besok harga naik. Wah, ini apa nih? Apa nih yang naik nih? Biasanya kan mama tuh bentar, walaupun belum tahu produknya apa gitu ya. Produknya apa, kalau misalkan besok harga naik, bentar ini produk apa ini? Nah, seperti itu ya. Gunakan motivasi fear. Kemudian beberapa contoh ya, ini contoh. Segera miliki buku terbaik ini. Persediaan terbatas. Ini buku apa nih? Bentar, buku ada terus terbatas lagi. Pasti orang tuh baca postingannya nanti. Dapatkan unitnya segera, besok harga naik, atau promo ini ditutup besok. Diskon 50%, siapa cepat dia dapat. Coba nanti gunakan judul postingan apakah di Facebook ya atau di sosial media lainnya, gunakan kalimat fear ya. Contohnya udah tadi kita bahas. Oke, kemudian ada motivasi gain ya. Ada motivasi gain. Biasanya ada apa namanya? Ada kata-kata no pain no gain ya. Motivasi kedua ini yaitu berhubungan dengan sifat dasar manusia untuk mendapatkan keuntungan. Nah, banyak juga pembisnis yang gunain motivasi ini untuk buat judul promosi, terutama untuk produk yang bisa memberikan manfaat, benefit. Ini sifat dasar manusia banget gitu ya.
Contohnya kalau misalkan kita mau ngedeketin orang pun, biasanya walaupun dalam hati kecilnya, ini saya deketin orang ini manfaatnya apa nih? Seperti itu. Ya, jahatnya gitu ya. Apa nih yang bisa dimanfaatin sama orang ini nih? Seperti itu. Jadi, itu adalah sifat dasar manusia. Ingin mendapatkan manfaat. Ya. Ingin mendapatkan manfaat dari apa yang dia temukan. Apa yang dia, misalkan kalau orang ya pengen berteman, manfaatnya apa bagi saya? Atau produk. Saya beli produk ini, manfaatnya bagi saya apa? Nah, ini temukan ya. Temukan gain-nya. Temukan gain-nya. Oke, kita akan bahas gimana caranya memakai kalimat gain ya. Ini contohnya, dapatkan ya, dapatkan, terus gratis ya. Kalau misalkan beli ini gratis, gratis B, produk A gratis B. Kemudian diskon, itu gain juga. Kemudian ada voucher, ada mudah, easy. Kemudian ada free, ya gratis tadi ya. Kemudian ada hadiah, ada bonus. Mampu nih, mampu apa? Kalau misalkan saya beli produk herbal, mampunya apa? Mampu menurunkan berat badan sehari atau 1 jam sebesar 2 kg. Terus keuntungannya apa nih? Kalau misalkan saya beli hijab ini, keuntungannya apa? Misalkan biar bisa lebih cantik gitu ya. Kemudian memperoleh, yaitu kalimat gain ya. Kira-kira calon customer kita mendapatkan manfaat apa dari produk kita? Ini kalimat contohnya nih. Nah, oh sorry. Nah, mau bonus menarik ini? Bonusnya apa nih? Kan ini buat penasaran banget ya. Mau bonus menarik? Oh, bonusnya mau. Terus apa nih bonusnya gitu? Udah mah bonus itu ketertarikan gain ya. Terus bonusnya apa? Nah, itu adalah sebuah ketertarikan yang ya ketertarikan banget gitu, orang tuh pengen ini bonusnya apa, terus dapetin bonus itu udah bahagia banget gitu. Udah dapetin bonus itu bahagia banget. Kemudian ketika dapetin bonusnya, bonusnya apa nih? Seperti itu. Kemudian ini dia 7 kelebihan dari produk ini. Nah, kelebihannya apa? Jadi bikin penasaran produknya apa ini tuh. Terus ada 7 kelebihan. 7 kelebihan itu gain-nya ya. 7 kelebihan dan produknya apa? Produk ini. Pasti orang tuh mau baca sampai akhir. Ini produk apa sih gitu. Terus ada kelebihannya lagi. Walaupun orang nggak tahu produknya apa, tapi udah fokus, oh ini kelebihannya apa nih. Seperti itu. Kemudian free ongkir khusus hari ini. Mau? Wah, ini pasti pada mau nih. Walaupun belum lihat produknya apa gitu ya. Kalau udah free ongkir, waduh, sudah pasti kayaknya. Ya sekitar 70%, 80% orang pasti baca. Ya, kalau misalkan udah ada free ongkir. Kemudian dapat keuntungan sekaligus. Ini bisa dimodifikasi ya, bisa dikembangkan lagi sama Mama semuanya. Oke, itu motivasi gain. Yang terakhir yaitu motivasi logik. Motivasi logik itu apa sih? Motivasi ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang masuk akal, logis dan rasional. Seringkali ya pembisnis menggunakan teknik ini untuk menggunakan data dan fakta. Teknik buat judul ini terbukti bisa ningkatin penjualan karena menggunakan fakta untuk meyakinkan calon pembeli. Ya, ini nggak bohong, jadi logiknya tuh masuk akal banget. Nah, ini bisa dilakukan oleh para pembisnis ya, oleh mama semuanya. Ini harus biar bisa memberikan calon customer itu, oh produknya masuk akal banget nih untuk dibeli. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Beberapa kata ya, direkomendasikan. Ya, biasanya orang itu beli itu karena word of mouth ya.
orang tuh beli itu karena rekomendasi dari orang gitu. Rekomendasi dari orang lain seperti itu. Kemudian ada statistik ya, ada hasil survei. Kemudian ada teruji klinis ya. Dulu ada iklan namanya ya, teruji klinis IPB dan ITB. Itu bisa memotivasi banget nih. Wah, ini teruji klinis gitu ya. Riset menunjukkan atau sudah terbukti, buktikan sendiri atau sudah teruji. Itu bisa coba dilakukan, coba disematkan di postingan emak-emak ya. Biar bisa menjadikan stopping power kalau misalkan kita posting sesuatu itu banyak orang yang baca. Oke, lanjut nih. Ini adalah beberapa contoh. Beberapa contoh menggunakan logik. Teruji lebih dari 20 tahun. Atau 1.000 orang telah membuktikannya. Tapi benar ya, benar 1.000 orang. Jangan mengada-ngada ya. Kalau misalkan cuma 100 ya udah 100 orang telah terbukti. 100 orang telah membuktikan. Terus telah terjual lebih dari 5.000 piece. Nah, biasanya para penjual hijab ya biasanya menggunakan kata-kata ini nih. Telah terjual lebih dari lebih dari 5.000 piece. Seperti itu. Kemudian buktikan sendiri kehebatan produk ini. Nah, itu adalah beberapa contoh motivasi ya, motivasi biar orang itu mau beli. Mau beli melewati kata-kata judul yang kita sematkan di postingan kita. Nah, kan di grup tuh udah disediakan tuh kan ya, boleh posting ya. Boleh posting, bisa posting. Nah, coba gunakan kata-kata ini ya. Coba gunakan kata-kata ini biar postingannya itu insight-nya naik. Sorry, bukan insight-nya. Jangkauannya naik. Karena orang tuh dengan kalimat ini ya, motivasi fear, gain, sama logic, itu bisa meningkatkan jangkauan orang. Oh, ini kayaknya menarik nih. Dari 3 detik pertama itu judulnya menarik nih. Dia pasti akan baca sampai akhir. Kalau misalkan video bentuknya ya, nah, coba kalimat-kalimatnya menggunakan 3 motivasi ini. Gunakan kalimat 3 motivasi ini biar videonya banyak yang beli juga. Ya. Terus sebisa mungkin jangan mengandalkan grup saja ya. Misalkan bikin video ya di TikTok ya sekarang ya. Nanti kita akan bikin kelasnya di TikTok ya. Ini satu-satu dulu karena ini pertama nih ya, pertemuan pertama kita. Jadi yang ringan-ringan dulu aja ya. Yang ringan-ringan dulu aja. Insya Allah mungkin 2 atau 3 kali seminggu kita akan belajar bareng lah ya. Kita akan belajar bareng. Di sini juga saya mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui ya. Karena ini kita selain mengingatkan untuk diri saya sendiri juga, kita sukses bareng-bareng lah insya Allah. Kita kita bekerja sama bareng-bareng, sukses bareng-bareng ya. Ya insya Allah berkah berlimpah gitu ya, bareng-bareng juga. Ya mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat. Terus kalau misalkan di grup pengen nanya sesuatu, tanya aja ya. Insya Allah saya dan Coach Iman bisa ngebantu jawab. Tanya apapun, pokoknya Kang pengen dibuatin materi Facebook Ads. Nah ini materi Facebook Ads insya Allah udah ada ya. Ini saya tinggal proses upload ya, ditunggu aja. Nanti insya Allah bisa ditonton free ya, gratis. Kemudian Kang saya pengen gimana caranya biar banyak reseller. Nah, oke, kita akan bahas nanti. Jadi tanya aja di grup, jadi jangan sungkan-sungkan. Atau lebih bagus lagi, Mak bisa sharing nih, bisa sharing tentang
tadi tuh ada kejadian apa nih yang istilahnya menginspirasi gitu ya, menginspirasi teman-teman di grup, teman-teman di grup Kejo ya. Apa nih yang bisa mendapatkan inspirasi biar closingannya juga nambah tinggi lagi gitu. Kan ketika kita sharing ilmu ya, ilmunya bisa bermanfaat, nah itu kan wah itu akhiratnya juga dapat gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya mungkin itu sekian materi pertemuan kita kali ini ya. Ini materinya tipis-tipis banget ya. Ini belum begitu kompleks ya, karena materinya ini banyak banget nih. Tuh. Wah tuh. Ini kalau dibahas mungkin bisa seharian. Jadi kita tipis-tipis dulu ya. Kita tipis-tipis dulu perlahan ya. Insya Allah ilmunya juga bisa langsung dipraktekin ya. Bisa langsung dipraktekin dan insya Allah bisa ngebantu meningkatin omset mak-mak semuanya. Seperti itu. Untuk yang baru datang nggak masalah, videonya ini sudah saya record, jadi bisa ditonton ulang. Dan materi ini saya akan share di grup ya. Saya akan di grup, jadi bisa dibaca ulang, bisa ditonton ulang. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, walaupun hanya sedikit ya ilmunya. Insya Allah kita akan bahas lagi lebih detail lagi ya, lebih dalam lagi insya Allah. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di grup ya. Kalau bisa grupnya disematkan ya di paling atas tuh di postingan di chat ya, di chat WhatsApp-nya paling atas disematkan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak humming ya, banyak banyak nya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah lah, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Mang Anggia baru masuk nih. Gak apa-apa, Pak. Nanti videonya akan direcord ya. Videonya akan direcord, nanti bisa ditonton ulang. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum.